Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Mukul Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali ya. Oke, di sini akan saya tunjukkan routingan, pengoneksian dan sedikit setting untuk routingan mode 4W pabrikan ya, sesuai dengan buku prosedur yang ada di buku panduan crossover DBX 234XL. Yang saya tunjukkan ini mode pabrikannya, 4W mode pabrikannya, tapi tidak saya tunjukkan secara lengkapnya. Saya tunjukkan untuk poin-poinnya saja, bagaimana agar supaya suaranya bisa mantap ya, tidak tipis seperti biasanya ya. Ini ada sedikit trik buat teman-teman ya, bagaimana mode pabrikan mono 4W kita operasikan, knobnya di depan bagaimana dan tombol-tombol belakangnya bagaimana ya. Oke, kita berfokus di crossover ini saja, tidak memakai equalizer maupun mixer ya. Saya hanya memakai crossover dan power amplifier saja ya. Ini mode pabrikan ini ya, masih. Oke, kita berfokus di crossover ini saja. Ini untuk tombolnya mode 4W ya. Ini yang sebelah kanan wajib ditekan ya, yang ini ya. Oke, untuk outputnya kita bahas dulu. Outputnya ini buat high, ini buat mid, ini tidak dipakai atau tidak digunakan, dan kemudian ini tidak dipakai untuk high di channel 1. Ini buat low atau 15 in, dan ini buat sub buat 18 in ya. Oke, sub, low, mid, high. Oke, kita coba dulu high-nya ya. Kita coba satu-satu saja. Saya tidak menunjukkan secara lengkap ataupun secara check sound sub, low, mid, high, cuma saya menunjukkan routingan maupun trik settingnya ya, supaya suaranya wungkul ya, tidak tipis ya. Oke, ini high, ini high, ini high, kemudian ini mid. Kita tancapi dulu ya. Oke, saya tancapi dulu, lalu kita kembali ke depan crossover ya, dengan mode 4W mono 4W pabrikan ya. Oke, oke, kita bahas di knobnya ya. Kita bahas di knobnya dulu, apa saja yang terpakai dan apa saja yang tidak ya. Di mono 4W pabrikan ini yang berfungsi di channel 1 ini hanya ini ya. Oh, sub dan low ini ya, sub, low, sub, ini sub dan low ini ya. Untuk high-nya tidak dipakai ya. Di volume atau gain di output high ini tidak dipakai, kita tidak difungsikan, kita kecilkan. Ini juga tidak dipakai, kita kecilkan. Ini tidak dipakai, kita kecilkan ya. Ini juga tidak dipakai, di low channel 2 kita kecilkan. Dan ini buat mid, dan ini buat high ya. Oke, jadi mode 4W mono ini yang tidak difungsikan ada berapa knob ini? 1, 2, 3, 4 ya. Yang tidak difungsikan di mode 4W pabrikan ya, knob high di channel 1, knob gain di channel 2, knob frekuensi yang pertama di channel 2, dan knob low output di channel 2 ini ya. 1, 2, 3, 4 ya, tidak difungsikan ya untuk mode 4W pabrikan ya.
Oke, lalu kita sebelum kita setting untuk mode 4W pabrikan ini, untuk mode low sum-nya bisa difungsikan lur. Terpaksa knop gain dan frekuensi yang pertama ini terpaksa bisa berfungsi ya kalau kita menggunakan low sum ya, dan low sum input di channel B harus kita kasih sinyal. Bisa di sini kita kasih sinyal dari equalizer L, di sini R ya kalau menggunakan low sum ya, atau inputnya digabung dua-duanya di paralel input crossover bisa ya, karena low sum sendiri butuh asupan sinyal ya. Oke, kalau low sum ini bisa dipakai ya, meskipun 4W mode pabrikan low sum bisa digunakan lur. Oke, kita setting high dulu. Ini high yang channel 2. Ini untuk frekuensinya sesuaikan saja ya, seperti kita menyeting di 3W, sesuaikan kebutuhan Twitter ya. Tapi supaya suaranya agak ini high-nya bisa tebal, kan frekuensinya untuk mode 4W kan 3 ya. Ini berfungsi ya gainnya di channel A ya, ini gain keseluruhan ya, ini gain buat mendrive channel 1 dan channel 2 ini ya. Frekuensinya 1, 2, 3 ya. Ini frekuensi sebagai mode 4W ya, frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3 ya. Ini high-nya sebagai apa ya, APF ini ya. Tapi di knop ini juga berpengaruh ya buat high juga ya. Oke, bisa didengar. Kalau kita fullkan di frekuensi nomor 2 ini di channel 1 tipis sekali ya untuk high-nya ya. Oke, jadi sebaiknya bagaimana bang untuk knop ini? Mentokkan saja lur, kecilkan saja ya, agar di high yang terdengar saat ini lebih tebal ya. Coba kita mentokkan, kita kecilkan ya. Oke, kalau gini tipis, kita kecilkan saja. Ini untuk pengaturan high di output channel 2 ini ya, dengan mode 4W ya. Oke, ini menyesuaikan kebutuhan Twitter, mau agak lebih kasar atau halus saja. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita buka untuk mid-nya. Ini mid-nya, ini sebagai LPF mid, sama, kita tidak merubah ini ya, ini sama ya, ini sama seperti tadi ya, mentokkan saja ya untuk mid-nya ya. Kalau di frekuensi yang kedua ini di channel 1, kalau tidak dikecilkan atau mentok seperti ini, mid-nya tipis sekali lor. Jadi kebanyakan permasalahannya di mode mono 4W mode pabrikan ini suaranya itu tipis ya, terutama di mid sama high ya, kadang-kadang di low juga ya. Kalau di subwoofer sama saja ya, meskipun kita routing mode 2W, 3W, 4W, untuk low nya ini tidak ada perubahannya, sama ya, sama, maksudnya sama-sama enak gitu ya maksud saya. Tinggal kalau kita mode 4W biasanya suaranya agak sedikit tipis ya di low, mid, dan high gini ya. Dan saya kasih trik ini untuk settingannya di high, mid maupun low ya, agar suaranya sedikit tebal ya. Mungkin agak sedikit membantu ya, bukan membantu mentok 100% enak gitu, tidak ya. Oke, kita berfokus di mid ya. Kita buka ini mid.
Jadi di knob yang kedua ini di channel 1 frekuensi nomor 2 ini kita mentokkan sama juga dengan penyetingan di high output tadi ini. Oke, ini kita mentokkan ya, kecilkan ya, agar sedikit tebal untuk midnya ya. Kita mentokkan saja, kita kecilkan saja ya. Oke, bagaimana efeknya Bang jika terhadap Twitter bila ini mentok sama seperti tadi lor, malah tebal ya. Oke, kalau gini high-nya tipis kecil, kalau kita kecilkan semakin tebal ya. Oke, bisa didengar kalau gini tipis sekali. Kalau gini agak tebal ya, sama-sama tebal ya antara mid sama high. Kalau knob frekuensi nomor 2 kita kecilkan, kita mentokkan seperti ini ya. Oke, patokannya di sini ya, di output mid high ini agar suaranya tebal. Knob frekuensi nomor 2 ini dikecilkan seperti ini ya. Oke, kita buka midnya sama high-nya. Ini yang bunyi mid sama high ya. Oke, saya besarkan ya suaranya ya, tipis atau tidak ya. Oke, bisa didengar tipis sekali ya kalau gini ya. Jadi kita kecilkan saja ya. Menurut saran saya ini mentok kita kecilkan kalau kita menggunakan mode 4way mono pabrikan ya. Oke, kita kecilkan mentok seperti ini ya, sehingga untuk mid dan high bisa tebal. Oke. Oke, lanjut di channel yang kedua di low. Saya rasa di frekuensi low tidak ada masalah atau kesulitannya buat teman-teman untuk menyetingnya di low output ini saja ya, karena sudah saya bilang tadi untuk mode 2W, 3W, 4W untuk low ini karakternya sama saja ya, tidak ada perubahan kecuali dibuat mode 4W di midnya pindah ke sini baru ada sedikit permasalahan, yaitu sedikit tipis tadi ya. Oke, beda dengan 3W atau 4W frekuensinya yang di sini channel A, frekuensinya di channel A, channel B frekuensinya di channel B sendiri-sendiri ya. Kalau 4way seperti ini frekuensinya, knob frekuensi berpindah ya, makanya terjadi perbedaan suara yang sangat signifikan atau terjadi suara yang sangat tipis ya. Oke, kita berfokus di low saja lor, karena di low mid ini ya, karena di low atau subwoofer ini kemungkinan tidak ada kendala ya buat teman-temannya, karena sama saja suaranya ya. Ini dampaknya sama, lebih baik dikecilkan di high, lebih baik kecil di mid, dikecilkan mentok seperti ini. Di low lebih baik dikecilkan ya, karena suara low-nya terdengar murni low mid ya. Kalau kita buka ini berakibat midnya tipis, high-nya tipis, low midnya terlalu cempreng ya. Coba kita buktikan. Oke, bukan low mid lagi kalau seperti ini ya, middle ya. Jadi rahasianya ada di knob frekuensi yang nomor 2 di channel 1 ini lor. Kalau kita buat mode 4W, ini sekedar saran ya, lebih baik matikan atau kecilkan saja ya, agar suara low mid bisa lebih tebal dan lebih enak didengar ya. Ini suara low ya, seperti ini ya. Oke, benar-benar low ya. Jadi knob yang nomor 2 ini kuncinya lor sebenarnya ya. Kalau kita kecilkan mid tebal, high tebal, low-nya bisa terdengar seperti ini ya. Kalau kita besarkan low-nya seperti mid ya. Oke, ini middle, bukan lagi low ya. Oke, jadi
kita kecilkan saja ya. Kita mentokkan juga tidak apa-apa ya. Oke, untuk frekuensi low kita geser atau kita cari tepatnya bagaimana untuk low-nya, membutuhkan bass banyak atau tidak. Kalau membutuhkan bass atau low yang banyak, kita bisa putar ke kiri ya. Oke, agak lebih ngepas ya, lebih ngepas, tapi berakibat pada suara subwoofer di sini ya, low-nya hilang ya, sedikit hilang ya kalau kita mendominasi suara low di channel mid ini ya, buat mode 4W pabrikannya. Oke, kita buat, sorry belum tanjapi. Buat sub, kalau ini agak terlalu atas atau kasar untuk subwoofernya, kita bisa kecilkan ini. Oke, kalau kita kecilkan, low subwoofer agak berkurang, tapi di low 15 in ini bisa lebih ngepas ya kalau kita putar knob yang pertama ini ke kiri. Oke, jangan lupa ya, antara subwoofer dan low ini kalau sedang bunyi bareng, kita bunyikan di mid atau high ya, kita bunyikan yang sekarang ini di subwoofer maupun low. Jangan lupa tekan-tekan tombol ini ya. Sekiranya kita tekan ada suara yang lebih enakan sedikit atau lebih menonjol, lebih mantap, kita tekan ya. Oh, kalau kita menekan di low atau di channel subwoofer ini, bassnya semakin berkurang ya. Lebih baik kita lepaskan saja ya. Oke, mungkin kalau terlalu rendah atau terlalu geleber-geleber, kita bisa menekannya 40 Hz ya. Oke, mungkin seperti ini dulu untuk peroutingan mode 4W. Tidak saya tunjukkan secara lengkap untuk penyambungannya sebelum ini, cuma saya tunjukkan trik-triknya saja ya. Kunci rahasianya ada di knob ini ya. Kalau knob ini kita putar ke tengah ini untuk suara high, mid, dan low, suaranya makin tipis ya. Jadi kuncinya ada di knob ini ya. Lebih baik kita kecilkan saja ya. Ini sekedar saran dan berbagi saja ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit trik and strip dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.